Selanjutnya kita akan membuat bagian untuk mendisplay data. Jadi nanti data yang ada di tabel itu kita tampilkan di file. Langsung saja di sini kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita ke View. Jadi di sini kita mulai dulu dari data karyawannya. Jadi ini di bagian sini ini struktur nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, aksi ini kita sesuaikan dengan database-nya. Di sini kita coba cek database-nya. Nah, kita lihat di karyawan. Nah, jadi ini kita sesuaikan script tadi dengan database-nya. Jadi di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Jadi kita harus sesuaikan dengan atribut yang ada. Jadi yang di atas ini small th ini kita selesaikan juga di bawah ini. Jadi harus sama, nama atribut ini harus sama. Jadi nama, di sini ada nama, di sini juga ada nama. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ini alamat ada, telepon ada, email juga ada. Kemudian pekerjaan juga ada. Kemudian yang berikutnya itu aksi-aksi di sini tidak perlu, jadi kita gabungkan semua. Kemudian di bagian bawahnya ini, nah ini script untuk mencari datanya. Kemudian dari data karyawan ini sama juga dengan script di data pasien. Jadi script dari data pasien ini sebenarnya sama dengan script dari data karyawan. Jadi keduanya sama saja, tergantung data pasien, jadi tergantung atribut apa yang ada di pasien. Nah, contohnya seperti di data karyawan. Di data karyawan itu database-nya sesuai dengan script yang ada. Jadi di situ kita lihat data karyawan itu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan. Nah, kemudian kita lihat di tabel pasien. Itu juga ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Nah, jadi data pasien dan data karyawan itu memiliki atribut yang sama. Cuman bedanya di data pasien itu tidak ada pekerjaan. Jadi pekerjaan tadi itu cuma ada di data karyawan. Kemudian di sini ada konektornya, select bintang from karyawan, karena di sini dia memanggil dari data karyawan. Kemudian sama juga di data pasien. Nah, di sini juga konektor, variabel konektor itu select bintang from pasien, karena dia memanggil juga dari data pasiennya. Jadi sebenarnya hampir semua data di dalam view ini itu memiliki script yang sama, tergantung atribut yang ada pada database-nya. Jadi di sini dokter Poli itu dia punya atributnya itu ada, tunggu. Nah, seperti ini ID Poli, ID karyawan. Jadi scriptnya itu sama, tergantung atribut yang ada pada database setiap tabel. Jadi nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi karyawan ada, kemudian pasiennya juga. Jadi akan muncul tabel di bagian sebelah sini. Jadi ada identitas pasiennya dan juga daftar pasien yang di sebelah. Kemudian kita lihat juga di bagian data keahlian dokter itu sama juga. Jadi di sini kita lihat di database-nya keahlian dokter. Nah, jadi ini ada nama, biaya. Nah, kita lihat. Nah, di sini juga tergantung. Jadi tergantung apa yang ada dengan
harus sama dengan atribut yang ada di database kita. Jadi sini ada nama dan biaya. Kemudian di sini juga ada variabel konektor select bintang from keahlian dokter karena dia berada dalam tabel keahlian dokter. Jadi dia memanggil dari keahlian dokter ini, tabel keahlian dokter. Jadi ini untuk kita input ini untuk mencari. Kemudian untuk di kelas tabel responsif ini untuk membuat agar tabelnya tidak meluap keluar. Jadi untuk tabel responsifnya itu membuat agar tabel itu tidak meluap keluar seperti dia sampai ke ujung-ujung itu. Kemudian yang ini juga untuk style tabelnya. Jadi nanti ini view-nya ini nanti kita panggilnya itu dia saling berhubungan dengan user interface-nya ini. Ada kalian data dokter, jadi harus sama agar nanti saat kita panggil itu tidak ada error. Di sini kita bisa lihat di database kita bisa lihat untuk bagian data keahlian dokter. Kita lihat di data keahlian dokter. Jadi kita lihat harus sama dengan database-nya keahlian dokter. Nah, jadi di sini harus sesuai, ada THT, gigi, mata, kandungan, anak, bedah, saraf, gizi, dan tulang. Jadi dia harus sesuai. Nah, ini ada tulang, gizi, saraf, bedah, anak, kandungan, mata, gigi, dan THT. Jadi untuk ini ada rupiah, jadi pasti ada biayanya juga. Di sini sudah ada untuk biayanya, THT itu 500.000, gigi 100, mata 100, kandungan 200, anak 800, bedah 400, saraf 900, gizi 700, tulang. Jadi harganya sekian tertera di sini sesuai dengan keahlian dokter itu. Biayanya itu tergantung. Jadi ada biayanya tersendiri, masing-masing mempunyai biaya yang tertera. Nah, di sini juga ada data cek kebersihan yang sudah kita buat kemarin di video sebelumnya. Kemudian data detail penyakit ini masih belum. Dan ada data detail keahlian dokter. Jadi nama kalian dan data karyawan, data obat. Nah, data obat ini juga sama dengan yang ada di database-nya. Kita lihat database-nya ada data obat, nama obat, harga satuan, wujud, dan ketersediaan. Nah, jadi di sini juga ada barcode, nama obat, harga satuan. Jadi harga satuan ini kita gunakan standar. Jadi di sini ada ketersediaan juga. Kemudian di sini variabel konektor select ID obat, barcode, nama obat. Jadi harus sama dengan yang kita tuliskan di sini. Jadi dia harus sama agar dia bisa memanggil. Dan setelah data obat ada data penyakit. Nama penyakit ini kita bisa lihat di database. Tidak hanya ada penyakit, nama penyakitnya itu apa saja. Di sini kita hanya tulis nama penyakit. Dan di sini variabel konektor select bintang from penyakit. Ini kenapa di sini hanya ada nama? Karena di sini dia tangkapnya sesuai dengan database. Jadi di sini hanya nama. Karena di database di tabel penyakit ini cuma ada atribut nama. Jadi di sini juga kita taruh nama agar dia bisa memanggil. Kemudian nama penyakit, lalu data pulih tadi sudah, data pulih jadi sesuai juga dengan database-nya. Di sini ada nama poli, kita lihat juga di script di tabel data poli itu juga ada dokter poli, nama poli. Jadi nama poli saja dulu. Nah, jadi di sini seperti yang tadi kita bilang nama poli ini jadi harus sesuai dengan database agar dia bisa memanggil atribut yang ada ini, dia bisa memanggil sesuai dengan
kita tuliskan di database tadi. Kemudian setelah dari data puli ada detail penyakit, itu masih kita biarkan kosong. Kemudian data ruang, data ruang ini juga harus sesuai dengan yang ada di database. Jadi di sini ada nama ruang. Nama ruang harus sesuai dengan yang ada di tabel atribut. Yang detail file jaga masih biarkan kosong, detail penyakit juga diagnosa. Nah, ini indeks untuk tampilannya juga biar kita sekian. Ini kita lihat juga di data karyawan, untuk nama karyawan itu juga kita harus lihat karyawan. Jadi ada Mia, Ica, ada 11 karyawan. Dan dokter. Kemudian untuk pasiennya juga itu kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 10 pasien juga di sini, serta dengan passwordnya dan juga emailnya masing-masing. Jadi untuk atributnya ini juga harus lengkap sama dengan yang ada di sini. Jadi harus sesuai agar bisa terpanggil di database. Jadi ini untuk desain view part 1. Jadi di aset ini atribut globalnya juga harus bisa memanggil sesuai dengan database yang ada. Jadi ada 6 pasien karyawan, jadi kita gabungkan menjadi satu di dalam atribut globalnya ini.